المسلمين فليتق الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. تفضل يا شيخ اقرأ. طيب. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah wa al-kabiratu tsaminah uququl walidain. Qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ay barran bihima wa syafaqatan wa itfan alaihima. Imma yabalughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā ay la taqul lahumā bitabarrumi idza kibran wa asannan wa yanbaghi idza kaburan aw asannan wa asannan wa yanbaghi an tatawalla min khidmatihima ma tawallaya min khidmatik ala anna al-fadla lil mutaqaddimi wa kaifa yaqa'u at-tasawi wa qad kana yahmilani adzaka rajina hayataka wa anta in hamilta rojaini hayataka wa anta in hamilta azahuma rojauta mautahuma summa qala ta'ala wa qul lahuma qawlan karima ay layyinan latifan wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wa qala ta'ala anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Iya. Kita baca Al-kabiratu as-saminatu, dosa besar yang ke-8 disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan kepadamu alla ta'budu, agar engkau tidak menyembah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kamu berbuat baik. Berkata Al-Imam Az-Zahabi, ay barran bihima, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka berdua, wa syafaqatan, serta dengan mengasihi mereka, wa atfan alaihima, dan berlemah lembut kepada kedua orang tua. Ayat ini merupakan perintah untuk mentaati kedua orang tua, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karenanya para ulama kita mengatakan bahwa yaitu dasar kita taat kepada kedua orang tua adalah perintah Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harus seorang ketika dia mentaati Allah, mentaati orang tuanya, hendaknya yaitu dia mentaatinya karena perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena murni perasaan bahwa itu adalah orang tuanya, bahwa ayah ibunya telah capek
membesarkannya, ibunya mengandungnya, menyusuinya, kemudian memeliharanya, bukan karena ini semata. Dan bahkan seorang muslim, yaitu tidaklah ia mentaati kedua orang tuanya karena murni perasaan seperti itu. Akan tetapi hendaknya ketaatan mereka kepada kedua orang tua mereka dasarnya adalah karena itu perintah Allah dan perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalau seandainya dia lakukan berbakti kepada kedua orang tuanya dasarnya karena ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka akan terwujudlah yaitu kepatuhan kepada orang tua, berbuat baik kepada mereka itu yaitu sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, pasti dia akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya apabila itu sejalan dengan syariat. Ya, kalau tidak, ayol ikhwah, yang akan terjadi apa? Kalau seandainya dia mentaati kedua orang tuanya bukan dilandasi karena perintah Allah dan Rasulnya, maka yang akan terjadi adalah dia mentaati orang tuanya apakah dalam rangka melanggar perintah Allah, dia nggak peduli. Yang penting dia harus mengikuti kedua orang tuanya. Oleh karenanya terkadang orang tuanya melarang dia untuk meninggalkan bagian dari syariat, untuk meninggalkan menegakkan sunnah Nabi yang mulia SAW. Dia patuhi juga orang tuanya. Demi siapa? Demi orang tua. Oleh karenanya ketaatan kepada kedua mereka harus ikhlas, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Syekh Jabir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, di dalam ayat yang lain, di dalam surat yang sama, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, adapun yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, apabila salah seorang di antara mereka sampai pada umur lanjut, artinya pada umur tua, au kilahuma, atau kedua-duanya, maka Allah katakan fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kalian mengatakan kata uff, ya, wala tanharhuma, dan jangan kalian menghardik kedua-duanya. Sebagaimana tadi penggalan ayat pertama memerintahkan kita untuk berbakti kepada siapa? Orang tua. Maka sambungan ayatnya Allah melarang kita untuk mendurhakai mereka dengan mengatakan jangan mengatakan kepada mereka kata-kata uff. Ya, terkhusus ketika kapan? Ketika orang tuanya sudah berumur lanjut, ya, baik ibunya atau kedua-duanya. Ya, wala tanharhuma, dan jangan kalian menghardik mereka berdua. Ai la taqul lahuma, ya, artinya kata Al-Imam Az-Zahabi, jangan kamu katakan kepada mereka berdua bitabarrumin, yaitu dengan kata atau dengan sesuatu yang membuat dia tak enak, ya, dengan menjadikan dia merasa tak sedap. Ya, idza kabura wa asinna, apabila mereka sudah tua, ya, dan sudah berumur lanjut. Tentunya di sini disebutkan secara khusus. Kenapa? Ya, karena biasanya apabila kita sudah besar, mereka pun sudah mulai tua. Tapi tidak tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga masih muda di saat kita sudah mulai besar, dewasa. Oleh karenanya disebutkan yaitu di usia tua, yaitu karena yaitu lebih sensitifnya mereka mendengarkan kata-kata yang seperti itu, yang terkadang hanya dengan kata-kata yang sederhana bisa membuat mereka bersedih. Ya. Lalu wayan bagi an tatawalla khidmatahuma, dan yang sepantasnya, yang selayaknya, yaitu engkau tatawalla khidmatahuma, yang langsung turun tangan untuk
berbakti kepada mereka berdua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua kalian, ma tawallaya min khidmatika, sebagaimana dahulu mereka telah yaitu berbakti kepada kalian, artinya semasa kalian kecil. Ya, dan ini setelahnya ayyuhal ikhwah. Ya, atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya atas dasar yaitu orang tua, ayah, ibu yang telah memberikan pengorbanan yang luar biasa yang tidak akan pernah terbalas oleh anak-anak mereka, ya, walaupun mereka melakukan sesuatu yang luar biasa terhadap orang tuanya, tidak akan pernah terbalas oleh mereka. Maka atas dasar itulah Allah perintahkan kepada anak untuk berbakti kepada siapa? Orang tua. Oleh karenanya kita berbakti kepada orang tua atas dasar apa? Perintah Allah dan perintah Rasulnya, karena orang tua kita sudah berkorban, ya, demi membesarkan kita. Ala annal fadla lil mutaqaddim wa kaifa yaqa'u, yaitu at-tasawi. Tentunya tidak akan pernah sama antara yaitu jasa yang telah diberikan oleh siapa? Orang tua kita kepada kita, dari jasa yang kita balas kepada dia. Sama apa tidak? Bisa enggak jadi sama? Enggak akan pernah bisa sama. Sebagaimana riwayat akan kita sebutkan nanti, yaitu bahwa seorang yang melakukan kebaikan kepada orang tuanya namun itu tidak bisa membalas, yaitu satu hentakan sakit yang diderita oleh orang tuanya di saat melahirkan ia dahulu. Lalu ayyuhal ikhwah, waqad kana yahmilani adzaka rajaini hayatak. Apa kata Imam Az-Zahabi? Sungguh mereka berdua, ayah dan ibu kalian, yahmilani adzaka, mereka telah menanggung yaitu adzaka, keburukan-keburukan yang datang darimu. Adza yang dimaksud di sini bukan keburukan melawan, tidak, tetapi tangisannya, yaitu dia rewel, dia sakit, dia bangun pada malam hari dan lain sebagainya. Ini yang ditanggung oleh siapa? Kedua orang tua. Siapa yang lebih? Ibunya. Yang lebih menanggung itu adalah ibunya. Ya. Rajaini hayatak, yang mereka berdua harapkan apa? Agar kita bisa besar, bisa hidup. Ya. Dan kita melihat bagaimana istri-istri kita dan bahkan kita anak ketika sakit, enggak tenang pikiran. Ya, enggak tenang otak kita, enggak tenang ibunya. Dibawa dia kemana dan lain sebagainya. Kalau bisa menghabiskan semua kekayaannya, dia akan jual rumahnya, jual segala sesuatu demi untuk siapa? Hidupnya sang bayi ini. Padahal terkadang dokter mengatakan ini nggak bisa diselamatkan, dia nggak peduli, yang penting selamatkan. Dia nggak peduli kalau seandainya anaknya nanti ternyata tidak berhasil ia selamatkan, sedangkan uangnya sudah habis, lalu dia mau makan apa? Nggak pernah dia pedulikan itu. Ya, yang penting dia hidup. Nah, ini harapan mereka kedua orang tua. Wa anta anna hammalta adzahuma rajauta mautahuma. Sedangkan engkau wahai anak, ya, kata Imam, engkau menanggung yaitu adzahuma, yaitu sakit mereka atau sesuatu beban-beban yang mereka timpakan kepadamu, rajauta mautahuma, tetapi engkau mengharapkan mereka cepat meninggal. Berdoalah sang anak, ya Allah, cepatlah ya Allah bebaskan aku dari orang tuaku dan lain sebagainya. Terkadang walaupun dia tidak berdoa, dalam hatinya mungkin sebagian anak terlintas di dalam hatinya, kalau seandainya orang tuanya cepat meninggal dunia, selesai permasalahan dia, selesai, enggak sanggup dia untuk yaitu memikul atau memperhatikan orang tuanya yang sedang mungkin sakit. Apalagi ayyuhal ikhwah, Allah berikan ujian kepada sang anak, Allah berikan kepada salah satu kepada kedua orang tuanya umur pikun. Nah, siapa yang sanggup ngurus? Ya, tentunya kita berdoa agar tidak ditimpakan ujian dari sisi yang seperti itu. Dan situ ujian bagi anak. Bagaimana kalau seandainya nanti orang tuanya diberikan umur yang seperti itu, yang seperti dia kekanak-kanakan, dia buang kotoran di mana-mana dan berbicara di mana-mana. Banyak di antara kita yang enggak sanggup.
Nah, oleh karenanya ayyuhal ikhwah, banyak terkadang sang anak berharap, terbetik di dalam hatinya kalau bisa orang tuanya cepat meninggal dunia. Contoh, apabila dia sakit, habis semua uang dia, atau umpamanya dia harus mengorbankan uang. Banyak orang tua yang anak yang mikirkan. Barulah dia nelpon adiknya, "Ini tolonglah ayah, masak saya semua," dan terus semua lain sebagainya. Ya, itu menunjukkan apa? Dia nggak sanggup untuk memikul beban dari orang tuanya sebagaimana orang tuanya sanggup memikul seberat apapun beban dahulunya. Nah, oleh karenanya tidak akan pernah sama, yaitu yaitu jasa yang mereka berikan kepada kita dengan jasa yang kita berikan kepada orang tua. Waqad kana tsumma qala Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lahum qawlan karima. Oleh karenanya katakanlah, ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik, kata-kata yang baik ayyuhal ikhwah. Ya, dahulu orang tua di saat kita kecil, dia tanya apa saja, orang tua jawab apa tidak? Ya, ibu itu apa? Kerbau. Kalau ini apa? Kutu. Kalau ini apa? Semut. Kalau ini gelas. Semua dijawab. Di saat orang tuanya mulai bertanya di umur tua, mulailah orang tuanya pun bertanya kepada sang anak, "Ini apa wahai anakku ini?" Lalu mulailah dia bertanya terus ketiga. Apa dia katakan? "Nyinyir engkau. Sudah saya katakan ini kerbau, kok masih bertanya?" Nah, ini balasan biasanya dari sang anak kepada siapa? Orang tua. Sebagaimana mereka bersabar memberikan pendidikan kepada kita, tapi manusia sang anak tidak bisa bersabar seperti bersabarnya mereka. Oleh karenanya enggak mungkin terbalas. Intinya adalah wa qul lahum qawlan karima, katakan kepada mereka perkataan yang mulia, ay layyinan latifan, yaitu perkataan yang lemah lembut, yang lembut, ya. Wakhfid lahum janahadz dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah kepada mereka berdua janahadz dzul, sayap tawadhu, sayap kerendahan, ya, minar rahmah, dari yaitu rahmat, dari menyayangi mereka. Wa qul, dan katakan kepada mereka, untuk mereka, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Rabb, ya, irhamhuma, rahmati mereka berdua, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka menyayangiku di saat aku kecil. Artinya perbanyaklah berdoa untuk siapa? Untuk kedua orang tua. Bukankah mereka para salaf, dan Allah sebutkan, ya, tatkala mereka sudah berumur 40 tahun, apa yang mereka doakan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya, mereka di saat sudah berumur 40 tahun mereka mengucapkan, "Ya Allah, limpahkan kepadaku agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu, ya, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku." Di saat umur dia sudah 40 tahun, orang tua masih hidup, ini kadang egonya luar biasa ini ayyuhal ikhwah. Ego anak itu luar biasa. Kalau dia tidak biasakan ini sebelum itu, maka susah untuk membiasakan untuk berbakti kepada orang tua di saat dia sudah umur 40 tahun. Makanya kita lihat masih banyak yang kasar omongan kita kepada siapa? Orang tua kita. Demikian juga mereka, Allah sebutkan orang-orang saleh dan para nabi mendoakan orang tua mereka. Dalam doa mereka apa? Ya, Allahumma ghfirli wa liwalidayya wa lil muslimin yauma yaqumul hisab. Ya Rabb, ampuni aku, wa liwalidayya, dan kepada kedua orang tuaku, dan kepada seluruh kaum muslimin pada hari kiamat, pada hari hisab. Ya, ini doa ayyuhal ikhwah kepada kedua orang tua. Boleh doa yang kita sebutkan tadi apa? Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini doa untuk kedua orang tua juga apa? Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati, terus sampai akhir dari doa. Atau juga doa yang saya sebutkan, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina yauma yaqumul hisab. Dan jangan antum lupakan doa ini kapanpun. Setiap kita menghadirkan atau mengangkat tangan berdoa dalam sujud, tahiyat akhir, ataupun doa-doa yang lain,
Maka jangan antum lupa mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya, terus apapun lagi yang kita minta setelah itu. Ya. Jangan lupa, ini yang pertama yang harus dia doakan orang tuanya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Berterima kasih kepadaku, bersyukur kepadaku, kata Allah Azza wa Jal, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan kepadakulah kalian akan kembali. Baik, di sini Allah sebutkan, yaitu berkata Imam Az-Zahabi, fanzur rahimakallah. Belum dibaca ya? Fadhal. Fanzur rahimakallah kaifa qarnu syukrihima kaifa qarana syukrihima bisukrihi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin la tuqbal minhuma wahidatan bi ghairi qarinatiha ihdahuma qauluhu ta'ala ati'ullaha wa ati'ur rasul faman ata'allaha wa lam yuti'ir rasula lam yuqbal min. As-saniyatu qauluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal min. As-salisatu qauluhu ta'ala anishkur li wa liwalidayk faman syakarallaha wa lam yashkur liwalidayhi lam yuqbal minhu. Walidha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu fi ridallahu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu di dalam surat Luqman ayat 14, ya, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian, ilayyal masir, dan hanya kepadakulah kalian akan kembali. Fanzur, lihat, kata Imam Az-Zahabi, rahimakallah, semoga Allah rahmati kalian. Beliau mendoakan kita. Fanzur, lihat, lalu dia doakan kita, ya, kaifa qarana syukrahuma bisyukri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan syukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Sebagaimana ketaatannya, dia gandengkan ketaatan kepadanya dengan ketaatan kepada siapa? Orang tua. Lalu digandengkan juga syukurnya dengan syukur kepada kedua orang tua, dan durhakanya juga kepada kedua orang tua. Berkata Ibnu Abbas rahimahullahu taala, salasu ayat, 3 ayat, ya, kata beliau, ya Allah turunkan makruna bisalas. Dia itu ada gandengannya. Ayat ini turun tidak hanya sendiri, tapi ada gandengannya. Ayat ini bergandengan turunnya. Ada 3 ayat yang bergandengan turunnya. Artinya saling ada gandengannya. Ya, kata Ibnu Abbas, yang pertama kata beliau, la tuqbal wahidah minha bighairi qarinihima. Tidak akan diterima yaitu satu tanpa dia melaksanakan yaitu teman dari ayat tadi. Paham antum? Jadi sekali turun 2. Ada 3 ayat, sekali turun 2, perintahnya 2. Ya, tidak akan diterima satu kecuali apabila salah satunya dia tinggalkan. Paham maksudnya? Ya, 2 perintah, 3 ayat, 2 perintahnya. Tidak akan diterima oleh Allah yang satunya apabila yang satunya dia tinggalkan. Yang satunya kata beliau adalah wa atiullaha wa atiur ar-rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Berkata beliau, faman ata'allah, barang siapa yang mentaati Allah, walam yuti'ir rasul, lalu dia tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal min, maka tidak akan diterima ketaatannya. Bagaimana Allah akan terima ketaatan seorang yang dia katakan saya hanya taat kepada Allah, lalu dia tidak mengikuti Nabi yang mulia SAW? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Ya, katakan kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Kata siapa? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah ayyuhal ikhwah, bahwa tak akan mungkin seorang dikatakan taat kepada Allah sampai dia mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wahyu yang Allah turunkan kepada siapa diamanahkan untuk disampaikan? Kepada Rasul. Lalu dari lisan siapa yang akan ia terima wahyu-wahyu tersebut kalau seandainya dia tidak mentaati Rasul yang mulia SAW? Sedangkan wahyu itu tersampaikan kepada manusia atas lisan Rasul yang mulia SAW. Ini pertama. Yang kedua, tidak akan jelas bagi kita wahyu sampai dijelaskan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mesti, kalau barang siapa yang mentaati Allah, wajib bagi dia untuk mentaati Rasul yang mulia SAW. Barang siapa yang mengatakan saya hanya taat kepada Allah, lalu dia tidak mentaati Rasul, falan yuqbal min, tidak akan diterima ketaatan dia kepada Allah. Maknanya ayyuhal ikhwah, dia kufur kepada Allah karena Allah perintahkan taat kepada Rasul, lalu dia enggak taat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, yaitu qaulullah, firman Allah, wa aqimus shalah wa atu az-zakah, yaitu tegakkan salat lalu tunaikan zakat. Ini dua digandengkan. Lalu kata beliau, faman shalla walam yuzakki, barang siapa yang melaksanakan salat, menegakkan salat, lalu dia tidak menunaikan zakat, sedangkan yaitu sesuatu harta yang sudah sampai pada nisabnya, sudah dia miliki, ya, artinya syarat dia sudah menunaikan zakat sudah ada. Walam yuzakki, lalu dia tidak berzakat, lam yuqbal min, maka salatnya tidak akan diterima. Ya, artinya dua-dua harus dia laksanakan. Dan yang ketiga adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita baca tadi, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada siapa? Kedua orang tua kalian. Artinya adalah yaitu kalian tidak akan diterima syukurnya kepadaku sampai kalian bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Allah katakan, Nabi SAW sebutkan secara umum dalam hadis, apa bunyinya? Ya, lan yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dia dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada manusia. Siapa manusia yang pertama sekali dia wajib syukuri? Siapa? Orang tua. Enggak ada orang yang paling berjasa di dunia kecuali orang tua dia. Lalu kenapa uang Anda habis untuk teman-teman Anda, orang tua Anda tidak pernah mencicipi? Kenapa Anda bisa mengatakan kepada saudara Anda dengan ucapan-ucapan yang lembut, lalu kepada orang tua tidak kebagian? Ya, mana yang harusnya lebih kita syukuri? Orang tua kita, dia yang pertama sekali. Maka apabila dikatakan, yaitu apabila dia tidak mensyukuri orang tuanya, lam yashkurillah, maka dia tidak dikatakan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga. Lalu kata beliau, waman syakarallah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yashkur liwalidayhi, namun dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal min, tidak akan diterima darinya. Ini kata Abdullah bin Abbas di dalam menafsirkan ayat. Lalu beliau mengatakan, Al-Imam Az-Zahabi berkata, walidah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam dia bersabda, ridallah fi ridal walidain, ridanya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang fi ridal walidain, yaitu pada ridhanya kedua orang tua. Apabila kedua orang tuanya sudah ridha kepada anaknya, maka Allah akan ridha kepada dia. Tentunya ayyuhal ikhwah, kita katakan tadi keridhaan di atas syariat. Sebagaimana anak tadi mencari keridhaan orang tuanya berlandaskan syariat, sang orang tua pun meridhai anaknya, perbuatan anaknya ini juga di bawah standar syariat. Apabila dia lakukan seperti itu, makanya Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada dia. Bukan maknanya ridha secara hawa nafsu ataupun secara perasaan, tidak. Ya, saya ridha kepada anak saya, dia bekerja di bank. Kan gitu. Ada orang tua, kau wajib bekerja di situ. Ya, kamu wajib begini, enggak boleh keluar. Ya. Sang anak, saya cari ridha orang tua saya. Tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala murka, bukan itu yang dimaksudkan. Bisa dipahami?
Ya, sebagaimana di awal saya katakan mesti mentaati orang tua, yaitu landasannya karena Allah perintahkan. Apabila karena itu, maka dia tak akan lakukan kecuali hanya mencari ridha Allah pada atau dengan mencari keridhaan orang tuanya. Nah, ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum, sebaliknya Nabi katakan wa sukhtullah, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Apabila orang tuanya murka, Allah Subhanahu wa taala lebih murka kepada dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Tafadhal Syekh. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun yasta'zinun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jihad ma'ah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahayyun walidaka? Qala na'am. Qala fafihima fajahid mukhrijun bis sahihaini fanzur kaifa fadlu birril walidaini wa khidmatihima 'alal jihadi. Jai. Samir. Wa bis sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bi akhbaril kaba'ir al isyraku billah uququl walidaini fansur kaifa qaranal isaatu ilaihima wa adamul birri wal ihsani bil isyraki. Wa bis sahihaini aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata aqu wa mannanu wala muduminul khamrin. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala law alimallahu syai'an adana minal uffi lanaha anhu lanuhi anhu falyamal aqu ma syaa ay ya'mala falan yadkhulal jannata wal ya'lamal barru ma syaa an ya'mala falan yadkhulan nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-'aqil liwalidayhi la'anallahu al-'aqa liwalidayhi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man sabba abahu la'anallahu man sabba ummahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu dzunubi yuakhirullahu minhuma ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidaini fa innahu yu'ajjilu li sahibihi yakni al-uqubatu fid dunya qabla yaumil qiyamati. Jai. Lalu kata Imam Az-Zahabi menukilkan hadis-hadis Nabi yang mulia SAW yang masih berkaitan dengan permasalahan uququl walidain. Beliau mengatakan wa fis sahihain, di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah saya beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Lalu Nabi SAW katakan, yaitu yang pertama al-isyraku billah, yang pertama adalah menyekutukan Allah. Lalu yang kedua siapa? Apa yang disebutkan oleh Nabi? Digandengkan dengan durhaka kepada kedua orang tua. Kata Nabi wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana tadi saya katakan, Allah perintahkan, yaitu setelah disuruh manusia menyembahnya, disuruh untuk berbakti kepada siapa? Orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bersyukur kepadanya dan bersyukur kepada orang tuanya. Yang ketiga apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa besar, yang paling besar adalah menyekutukannya, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Digandengkan ayyuhal ikhwah. Ini menunjukkan hak mereka berdua adalah setelah, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fanzur kaifa qarana al-isaa'ah ilaihima. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keburukan, yaitu dosa besar yang paling besar tadi kita katakan kepada Allah, lalu setelahnya kepada kedua orang tua. Wa adamul barri wal ihsan, yaitu dengan tidak berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu digandengkan dengan apa? Perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun ayyuhal ikhwah sama enggak dosanya? Dosanya berbeda. Ingat, tingkatan dosanya berbeda, tetapi Allah gandengkan menunjukkan besarnya. Ya, tetapi dosanya berbeda. Melakukan kesyirikan, yaitu
kufur, keluar daripada Islam, murtad pelakunya. Apabila syiriknya syirik besar. Adapun durhaka kepada orang tua, dia hanya termasuk pada dosa-dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ya, itu bedanya. Lalu fi sahihain, dan juga terdapat di dalam sahih Bukhari Muslim, bahwa Nabi yang mulia SAW mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ini ancaman. Tidak akan masuk surga aqun wala mannan wala mudminu khamrin. Ya, kata Nabi yang mulia SAW, tidak akan masuk surga siapa pertama? Aqun, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan yang kedua adalah yaitu mannan, orang-orang apa mannan? Yaitu yang mengambil kembali apa nama mengungkit-ungkit kebaikannya. Ya, mannan adalah orang-orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya setelah ia memberi, ya, lalu dia ungkit. Dia katakan, ya, bukankah dahulu aku yang membiayai hidupmu? Dan termasuk mengungkit ayyuhal ikhwah, kita mengungkit kepada anak. Di saat dia durhaka, lalu dia katakan, bukankah aku dahulu yang mengurusmu? Mannan, termasuk bagian dari mannan. Ya, maka hati-hati, kebaikan jangan diungkit, meskipun kepada siapa? Anak, kalau tidak akan hilang pengorbanan Anda selama ini. Ya, boleh kita katakan kepada mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan kita. Mana kebaikanmu hai nak? Dahulu hartaku habis untukmu. Enggak boleh. Simpan saja kebaikan itu, biar Allah yang membalas. Kecuali kita hanya mengarahkan orang anak-anak kita untuk tidak durhaka kepada kita dengan menyebutkan hadis-hadis Nabi yang mulia SAW. Ancamannya cukup itu saja. Ya, adapun kebaikan kita udah simpan. Suatu saat dia akan rasakan, karena dia nanti akan punya anak. Al jazaa'u min jinsil amal, karena balasan itu sesuai dengan kadar amalan. Sebagaimana dia durhaka kepada orang tuanya, maka dia akan diperlakukan hal yang sama. Jangan Anda menuntut sama anak Anda sekarang, hei anakku, patuhlah kepada orang tua, berbuat baiklah Anda kepada saya, kepada ibumu. Sedangkan Anda enggak pernah lakukan itu kepada orang tua, enggak akan bakalan dia akan berikan seperti itu. Kenapa? Kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda berbuat, akan diperlakukan hal yang sama. Tidakkah kita pernah mendengar cerita yang disebutkan oleh Nabi yang mulia SAW, seorang anak yang ingin menyembelih bapaknya, lalu sang bapak teringat dahulu dia juga melakukan hal yang sama. Akhirnya sang bapak katakan, wahai anakku, jika engkau ingin melakukan, lakukanlah di tempat ini dan itu, karena dahulu di sinilah aku menyembelih orang tuaku. Ya subhanallah. Ya. Lalu kata beliau, yang ketiga, wala mudminu khamrin, dan tidak pula para pecandu khamar. Ya, ini diancam la yadkhulul jannah. Maknanya di sini adalah ancaman ayyuhal ikhwah, bukan maknanya adalah dia kafir keluar daripada Islam, tidak. Ya, 3 dosa ini hanya dosa-dosa besar, disebutkan ancaman agar dia tak mendekat. Ya, agar dia tidak mendekat. Kalau dia dekati, maka Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesuai dengan kehendak Allah. Apakah Allah nanti akan mengazabnya ataukah dia mengampuninya? Tetapi ini ancaman agar kita enggak mendekat. Wa anhu, ya, dan juga diriwayatkan darinya, dia berkata, lau alimallahu syai'an, ya, adna minal uf, jikalau seandainya ada perkataan yang lebih ringan, yang lebih kecil dari kata uf tadi dalam Al-Qur'anul Karim, wala taqul lahuma uf. Allah katakan jangan ucapkan kata uf. Ya, bahasa kitanya Ya, kalau seandainya yaitu ada perkataan yang lebih ringan yang membuat orang tuanya sakit, apa kata beliau? Lanuhiya anhu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melarangnya. Tetapi tidak ada lagi kata pada masa itu yang lebih halus menyakiti hati orang tua kecuali kata uf. Ya. Baik, termasuk juga apa? Hal-hal yang menyakiti mereka, mungkin dia tak berucap, tetapi dia monyongkan mulutnya, dia cibirkan, nggak ada kata-kata, tapi dengan perbuatan. Ya, dan ini juga termasuk bagian dari yaitu durhaka kepada mereka.
saja durhaka, apalagi yang di atasnya. Ya, kalau ada yang lebih halus lagi daripada itu dan menyakiti orang tua, maka itu termasuk durhaka kepada mereka. Ya. Lalu kata beliau, "Falyamalil aqu ma syaa an ya'mal falan yadkhulal jannah." Maka silahkan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang melawan kepada orang tuanya, yang durhaka kepada orang tuanya, silahkan amalkan, lakukan amalan apapun yang kalian ingin lakukan, falan yadkhulal jannah, maka dia tak akan masuk ke dalam surga. Sekali lagi saya katakan ini ancaman, ya, ancaman untuk tidak melakukan. Wal ya'malil bar, hendaknya yaitu lakukanlah wahai orang-orang yang yaitu berbakti kepada orang tuanya, laksanakan amalan apapun yang kalian ingin amalkan, yaitu falan yadkhulan nar, kalian tidak akan masuk ke dalam neraka. Maknanya seperti ini, kata beliau, wahai orang-orang yang durhaka pada orang tuanya, beramal salehlah kalian sesuka hati kalian, kalian tak akan masuk surga. Wahai orang yang berbakti kepada orang tuanya, gitu, lakukanlah oleh kalian apapun dari keburukan, kalian pasti masuk surga. Tetapi hadisnya dipersisikan oleh para ulama kita, ya, di antaranya berkata al-Imam As-Suyuti bahwa yuwafihi Asram ibnu Haushab wa huwa wadda'. Ada salah satu dari rawi hadis ini yang dia suka memalsukan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu dia berkata, bersabda Nabi yang mulia SAW, la'anallahu al-aqa liwalidayh. Allah melaknat siapa? Para orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Melaknat maknanya adalah apa? Yaitu at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Dia jauh dari rahmat Allah. Rahmat dia tidak akan dapatkan. Bagaimana orang yang jauh dari rahmat Allah? Bagaimana kira-kira hidupnya ayyuhal ikhwah? Enggak kita bayangkan bagaimana kalau seandainya rahmat Allah jauh dari dia, hidayah jauh dari dia, sedangkan hidayah adalah rahmat Allah azza wa jalla. Ditunjukkan ia ke jalan yang lurus, ini merupakan rahmat. Jika rahmat ini yang tidak diberikan kepada dia, alangkah celakanya hidup dia setelah itu. Ya. Baik, kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man sabba abah. Allah Subhanahu wa taala melaknat yaitu orang yang mencaci orang tuanya. La'anallahu man sabba ummah. Allah pun melaknat orang yang mencaci maki ibunya. Ya. Disebutkan dalam riwayat lain ayyuhal ikhwah, termasuk mencaci maki mereka berdua, yaitu dia mencaci maki orang tua orang lain. Ya, dia caci maki ayah orang lain, ibu orang lain, lalu orang itu membalas, mamamu juga, ayahmu juga. Ya, akhirnya dia juga mencaci maki siapa? Ibu kita. Maka ini termasuk bentuk mencaci maki orang tua kita. Paham tum? Ya, maka jangan caci maki orang tua orang lain. Kalau tidak ingin orang tua kita yang menjadi sasaran. Oleh karenanya Nabi SAW juga melarang kita apa? Allah melarang apa? Untuk tidak mencaci maki Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Padahal tahu nggak dia batil? Batil apa tidak? Batil. Tapi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti mereka akan balas, lalu mereka mencaci maki siapa? Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Lebih dahsyat lagi. Oleh karenanya nggak boleh. Demikian juga walaupun ibu orang tersebut buruk perangainya, jangan dicaci maki depan anaknya. Kalau tidak, kalau nggak mau orang tua kita yang juga jadi sasaran. Dasar ibumu begini begitu, bapakmu dasar pejudi, perampok, jangan, dia akan balas. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu dzunub, setiap dosa kata Nabi SAW, yaitu yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah, yaitu semua dosa Allah akan mengakhirkan azabnya nanti sampai dunia kiamat. Artinya ketika dunia kiamat nanti Allah akan mengadab. Illa uququl walidain, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjil li sahibih, karena dosa itu akan disegerakan kepada pelakunya. Azabnya akan disegerakan kepada pelakunya di dunia ini. Ya. Hadis yang banyak menyebutkan seperti yakni al-uquq fid dunya qabla yaumil qiyamah.
yaitu azab yang diberikan oleh Allah kepada orang yang durhaka, yaitu disegerakan di dunia ini dan di akhirat masih disisakan. Ya, masih disisakan. Oleh karenanya di antaranya ayyuhal ikhwah disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang yaitu berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya, Allah panjangkan umurnya. Dan barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, Allah pendekkan umurnya. Itu di antara adabnya. Kenapa enggak kita katakan demikian? Bukankah Nabi yang mulia SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, lalu diluaskan rizkinya, lalu kata Nabi apa? Falyasil rahimah, sambung hubungan rahim. Hubungan rahim yang paling dekat siapa? Hah? Yang langsung kita berada dalam rahimnya, ya ibu kita. Ya, antum pergi berziarah ke rumah kawan, antum orang Sumatera, kawan antum orang Jawa, dibilangnya silaturahim. Ya, silaturahim itu sama orang yang pemilih kita. Ya, silaturahim itu menyambung hubungan kita dengan orang tua. Dengan orang tuanya buruk perangainya, dikiranya silaturahim sama orang yang lain jenisnya, yang lain sukunya, gak ada hubungan rahim dengannya. Maka salah kita dalam hal-hal yang seperti itu. Ya, yang perintahkan menyambung hubungan silaturahim dengan ibu anda ini pertama, ayah anda. Ya, kemudian setelahnya siapa lagi? Yaitu saudara-saudara anda, kakak beradik anda yang anda dahulu sama-sama satu pemakaian rahimnya. Lalu setelah itu yang di bawah anda, keponaan anda. Inilah rahim yang harus kita sambung itu. Yang paling dekat siapa? Ibu kita. Oleh karenanya barang siapa yang menyambung hubungan silaturahim seperti ini, Nabi SAW katakan apa? Diluaskan rizkinya, setelah itu dipanjangkan umurnya. Jika anda ingin dipanjangkan umur, selalulah silaturahim, terutama sekali kepada orang tua anda.